Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waliyyi salihin wassalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu fatirul ardi was samawat. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wal mujtaba li khairi risalat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala tariqihi ila yaumin tatafattaru fihi al-ardu was samawat. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat duhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji berserta syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang yang cerah ini Allah masih meringankan langkah kita, masih memberikan nikmatnya, yaitu nikmat iman, sehingga kita dapat melangkahkan kaki menunaikan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat duhur secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat duhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Dukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tilkal jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadukum 'amalahu al-jannah wala yujziyahu minan nar wala yuriyahu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Ya, yang artinya ayat yang pertama kami baca tadi dalam surah Al-Zukhruf, yang artinya sesungguhnya syurga yang telah dijanjikan oleh Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang mengerjakan amal kebajikan di dunia ini. Kemudian dalam hadis yang dari Jabir bin Abdullah ini, kalau kita perhatikan maknanya, inna ahadukum, sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala oleh amalnya. Sesungguhnya amal yang kita kerjakan ini tidak bisa membawa kita untuk masuk kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak bisa menghalangi kita dari api neraka. Wala ana, kata Rasulullah SAW, dan juga aku. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan beliau sendiri tidak dimasukkan ke dalam syurga Allah dengan amalnya. Akan tetapi apa kata Rasulullah? Illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita melihat secara sekilas antara ayat dan hadis ini ada kontradiksi. Dalam ayat dikatakan bahwa seseorang akan surga ini diwarisi kepada orang-orang yang mengerjakan amal kebaikan. Tetapi dalam hadis ini bahwa dikatakan amal kebajikan ini tidak bisa membawa kita ke dalam surganya Allah kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dalami dalam kitab-kitab syarah hadis ini, sebenarnya tidak ada kontradiksi antara ayat dan hadis ini. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan bahwa sesungguhnya antara ayat dan hadis ini tidak ada kontradiksi sama sekali. Karena seseorang itu masuk surga itu betul-betul karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita memisalkan seseorang yang di dalam masyarakat dia terkenal, dihormati dan lain sebagainya. Maka tentu ketika ada suatu pesta, ada suatu acara walimah dan sebagainya, orang tersebut pasti akan diundang. Karena orang tersebut mempunyai kontribusi untuk masyarakat dan disenangi oleh orang-orang. Maka karena kesenangan dari orang-orang ini, orang tersebut diundang ke acara atau acara walimah kah, walimatus safar, walimatus zawat dan sebagainya, pasti diundang. Dan kemudian ayat yang tadi dalam surah Az-Zukhruf ini bermakna bahwa posisi kita di surga nanti ini sesuai dengan amal kita.
posisi seseorang dalam surga sesuai dengan amal kita. Maka suatu ketika Abu Firash, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu ketika beliau ini adalah orang yang membantu atau menyiapkan segala kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah hendak bangun tidur dan berwudu, ini sudah disiapkan air oleh Abu Firash ini, sudah disiapkan pakaiannya dan sebagainya. Kemudian suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Firash, "Wahai Abu Firash, mintalah sesuatu." Ya, kemudian Abu Firash mengatakan, "As'aluka murafaqata al-jannah, murafaqataka fil jannah." Aku meminta kepada engkau wahai Rasulullah agar aku bisa bersamamu di surga Allah kelak. Kemudian Rasulullah mengatakan, itu saja wahai Rasulullah. Enggak ada yang lain? Tidak ada, itu saja. Aku meminta agar aku bisa menemanimu di surga kelak. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'inni ala kathratis sujud. Nah, jadi bantulah aku, nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk agar engkau memperbanyak sujud. Artinya apa? Amal ibadah ini agar kita bisa mencapai posisi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tertinggi adalah kualitas amal kita, banyaknya amal kita. Nah, jadi kembali ke cerita tadi, ada seseorang yang mungkin sangat terkenal dia di masyarakat. Dia orang hebat, toki besar misalnya, ya, banyak penghasilan sebagainya, tetapi enggak disenangi oleh masyarakat. Apakah diundang? Tidak diundang. Maka begitu juga surga Allah Subhanahu wa taala. Yang diundang oleh Allah untuk masuk surga adalah orang-orang yang disenangi oleh Allah. Bukan karena dia orang hebat. Ya, dia banyak membantu dan sebagainya, tetapi banyak membantu di samping itu juga banyak mencaci. Ya, tentu akan beda, tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di bulan Ramadan ini, kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu dari rahmat Allah ini terbuka begitu lebar di depan kita. Kemudahan bagi kita untuk mendapatkan rahmat Allah begitu mudahnya. Di antaranya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan Al-Qur'an. Dalam surah Al-A'raf ayat 204, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Qur'an. Ya, kadang kita di bulan Ramadan ini sudah terlalu banyak membaca Al-Qur'an, akhirnya mungkin capek, istirahat sebentar, tetapi banyak mungkin yang memakai waktu istirahat ini mungkin berbicara dan sebagainya. Ketika mendengarkan orang lain membaca Al-Qur'an, kita enggak fokus, enggak mendengarkan. Padahal inilah salah satu pintu agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mendengarkan Al-Qur'an. Fa idza quri'al Qur'an, apabila Al-Qur'an itu dibacakan, fastami'u lahu, maka dengarkanlah kepada bacaan tersebut. Wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar engkau memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bisa berusaha untuk meningkatkannya lagi, kita bisa meningkatkan dengan mempelajari, membacanya, menghafalnya, karena ini juga salah satu pintu untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran, ya. Wa hadzal kitab anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Dalam surah Al-An'am, wa hadzal kitabu anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan penuh dengan keberkahan, maka ikutilah dia. Bagaimana kita mengikuti Al-Quran? Yaitu dengan membacanya, mengamalkannya, menghafalnya. La'allakum turhamun, agar kalian memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kaum muslimin sekalian. Kemudian yang kedua, salah satu pintu untuk kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah ar-rahmatu lil bahaim. Berlemah lembut, berkasih sayang kepada makhluk Allah, khususnya, ya, dan secara terperinci mungkin binatang yang jarang mungkin kita berlaku lemah lembut, berlaku kasih sayang kepada binatang ini. Padahal, ya, kalau kita lihat rahmat Allah, ya,
diberikan kepada orang yang mempunyai rasa cinta dan kasih kepada binatang. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bit-tariq." Suatu ketika ada seorang laki-laki yang berjalan di samping di sebuah jalan. Ishtadda alaihi al-'atash. Dia tiba-tiba haus yang sangat haus. Di tengah terik, ya, di tengah jalan dia sangat haus. Ishtadda alaihi al-'atash. Fawajada bi'ran. Dia mendapati sebuah sumur. Kemudian fanazala fiha. Dia turun ke sumur tersebut. Ya, karena enggak ada timbanya, ya, sumur-sumur di samping jalan itu, ya, enggak ada timba. Dia turun ke sumur tersebut. Fasyariba, kemudian dia minum dari sumur tersebut. Maka ketika dia bangun, fawajada kalban. Dia mendapatkan seekor anjing. Yalhathu ya'kul min thara. Yang sudah sangat haus, saking hausnya dia memakan apa aja yang ada meminum apa saja yang ada di samping sumur tersebut. Kemudian dia berpikir. Si lelaki ini berpikir, dia berenung sebenarnya, laqad balagha hadzal kalb mithlu alladhi balagha bi. Sesungguhnya anjing ini merasakan sebagaimana yang aku rasakan tadi. Kemudian fanazala bi'ran, kemudian dia turun ke sumur sekali lagi. Famala'a khuffahu. Karena enggak ada tempat untuk dia bisa menaruh air minum untuk dia berikan ke anjing ini, ya, famala'a khuffahu. Dia memenuhi air ke dalam sepatunya. Ya, sepatu orang dulu ya enggak seperti sepatu kita kain hari ini, ya. Kita isi air, kita naikin ke atas sudah habis airnya. Nah, sepatunya mungkin ya seperti sepatu kulit seperti itu, ya, yang tahan airnya. Kemudian falma'a khuffahu, dia memenuhi air ke sepatunya. Kemudian dia mencari bagaimana cara menaikinya sekarang. Dia taruh sepatunya ini ke mulutnya, dia gigit, dia merangkak naik sampai ke atas, dia memberikan air tersebut kepada anjing tersebut. Fasyakarallah, dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghafara lahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Kemudian para sahabat ketika mendengarkan hadis tersebut menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afi al-bahaimi ajrun?" Apakah kita dengan memberi minum atau berbuat baik kepada binatang itu memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fi kulli zabdin fi kulli kabidin ajrun." Sesungguhnya setiap yang mempunyai zatu kabidin, setiap yang mempunyai hati, ya, itu ada pahalanya. Artinya kita berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah ini, Allah berikan rahmatnya, kasih sayangnya, dan mengampuni segala dosa kita. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, pintu-pintu rahmat yang bisa kita kejar, yaitu adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertawassul dengan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita mengatakan ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Inilah yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Kalau kita baca di surah Al-Kahfi ayat 10, ya. Ashabul Kahfi ketika mereka menuju ke gua, apa yang mereka katakan? Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ketika mereka menuju ke gua, ya, mereka berdoa, ya Allah, atina min ladunka rahmah, berilah kasih sayangmu kepada kami ya Rasul, wahai Allah Subhanahu wa taala, wa hayyi'na min amrina rasyada, dan permudahkanlah urusan-urusan kami. Rahmat Allah. Maka kita lihat apa yang terjadi ke Ashabul Kahfi setelahnya. Mereka tidur 300, ya, hampir 300 tahun. Ya, ketika bangun, ya, masih dalam keadaan sebagaimana mereka sebelum tidur. Ya, walaupun di samping mereka ada yang berselisih berapa lama mereka tidur, nah, tetapi Allah selamatkan mereka dari penguasa zalim ketika itu. Kemudian selanjutnya cara memperoleh rahmat Allah yang terakhir mungkin, karena waktu yang terbatas, memperoleh rahmat Allah yang terakhir di bulan Ramadan ini adalah dengan kathratul khuta ilal masjid, dengan memperbanyak langkah ke masjid.
Kenapa? Ya, karena secara logika kita, ketika kita masuk ke masjid, apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Artinya apa? Rahmat Allah ini ada di rumah-rumahnya. Kasih sayang Allah ini ada di rumah-rumahnya. Maka ketika kita melangkahkan kaki, memasukkan kaki kanan pertama ke dalam rumah Allah, kita membaca Allahumma ghfirli dhunubi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Waftahli abwaba rahmatik. Dan bukalah untukku pintu rahmatmu. Maka kalau bukan di rumah Allah, di mana kita akan mencari kasih sayangnya? Kalau bukan di bulan yang penuh mulia ini, yang penuh kemuliaan di dalamnya, kapan kita berusaha memanfaatkan waktu lain, ya, mencari keridhaan dan rahmat Allah SWT? Karena sekali lagi, rahmat Allah inilah kunci, inilah kartu undangannya agar kita bisa masuk surga Allah SWT. Adapun posisi kita di surga kelak, inilah yang akan ditentukan oleh seberapa banyak amal kita, seberapa ikhlaskah amal yang kita lakukan, seberapa banyakkah sedekah yang sudah kita berikan, sudah berapa banyakkah infak, bantuan kepada kaum fakir yang kita bantu selama hidup kita. Itu yang akan menentukan posisi kita di dalam surganya. Tetapi kalau tanpa undangan, walaupun sebaik apapun posisi kita, tentu kita tidak akan sampai ke tempat tersebut. Mudah-mudahan kita yang berhadir pada siang yang berbahagia ini, di musalla ini, memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut dengan masalah rahmat Allah kepada makhluk di dunia ini. Mungkin selama ini banyak orang yang berbeda pemahaman barangkali. Seolah-olah rahmat Allah ini hanya dalam bentuk materi. Kadang-kadang orang lupa terhadap rahmat Allah di bidang lainnya, termasuk rahmat dalam bidang kesehatan, rahmat dalam bidang kenikmatan hidup, dan sebagainya. Kadang-kadang orang merasa orang lain punya mobil, saya hanya punya sepeda. Seolah rahmat Allah saya tidak ada di tempat saya. Dan malah orang berpikir, banyak orang yang berpikir Allah tidak adil karena orang lain yang ibadahnya hanya sedikit tapi rahmat bukan rahmatnya nikmatnya banyak, dan orang lain yang bersungguh-sungguh dalam beribadah seolah-olah rahmat atau kenikmatan itu sedikit kepada Allah Taala. Nah, barangkali ini mungkin perlu mungkin penjelasan atau mungkin dari Pak Ustadz bagaimana kita mensikapi ini, karena kalau salah kita mensikapi ini banyak orang akan menjadi murtad terhadap nikmat Allah yang diberikan. Banyak kita lihat dengan harta yang sedikit tapi hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih nyenyak, dan bergaul dengan lebih banyak waktunya. Kita bandingkan dengan orang yang punya mobil mewah, rumah mewah, dan punya uang yang bisa pergi kemana-mana. Kadang-kadang ketemu keluarganya, kadang-kadang sebulan sekali gitu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah menanyakan sebuah pertanyaan yang mungkin ini banyak terbesit ya di hati kita, ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pertama sekali kita melihat definisi rahmat ini dulu. Rahmat ini dari kata rahima yarhamu, ya, yang artinya kasih sayang, menyayangi. Ya, jadi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah memahami makna kasih sayang ini, ya, kita cari siapa orang-orang yang paling dikasihi oleh Allah di dunia. Orang-orang yang paling dikasihi oleh Allah di dunia ini pertama sekali adalah para al-anbiya war rusul. Para nabi-nabi Allah dan rasul-rasulnya. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa membuka Al-Qur'an, melihat profil kehidupan atau biografi kehidupan para anbiya Allah ini.
Ya, mungkin yang agak kita pikir yang agak makmur Nabi Sulaiman lah mungkin, ya. Ya, karena beliau meminta sebuah doa, Allahumma a'tini mulkan la yanbaghi, ya, li ahadin ba'di. Ya Allah, karuniakan kepada aku sebuah kerajaan, ya, yang tidak seseorang itu pantas mendapatkan kerajaan tersebut setelahku. Artinya enggak ada setelah Nabi Sulaiman ini orang yang dapat mendapatkan kerajaan seperti beliau. Ya, angin, syaitan semua tunduk di bawah beliau. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, Nabi Sulaiman ini juga suatu ketika beliau diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin jarang yang kita membaca tafsirnya, ada di surah As-Saff. Ya, suatu ketika Nabi Sulaiman itu telat beliau melaksanakan salat. Ya, salat pada masa Nabi Sulaiman itu hanya 2 waktu. Ya, salat pagi dan salat petang namanya. Ya, pada saat waktu itu Nabi Sulaiman diuji dengan telat beliau salat petang. Ya, sehingga karena merasa sangat bersalah beliau waktu itu disibukkan oleh kudanya, al-khail, ya, disebut dalam tafsir Ibnu Katsir itu al-khail. Jadi disibukkan oleh kudanya. Apa yang beliau lakukan? Beliau menyembelih kuda-kudanya. Menyembelih kuda-kudanya agar beliau memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti makanya di sini oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di membuat suatu kaidah dalam kitabnya Qawaidul Hisan fi Tafsiril Al-Qur'an. Ada 71 kaidah dalam menafsirkan Al-Qur'an. Salah satunya beliau mengutip dari kisah di surat Al-Sad ini. Jadi setelah Nabi Sulaiman menyembelih kuda-kudanya, karena dari kuda-kuda tersebut ini beliau lalai. Makanya kita hari ini mungkin berpikir ujian ini hanya yang sifatnya melarat saja. Padahal kesenangan juga ujian. Ya, dengan banyaknya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman, beliau telat. Bukan tidak melakukan, telat melakukan salat petang pada ketika itu. Kemudian apa yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau menyembelih itu semua? Allah mengganti kendaraannya dengan angin. Wasakharna lahu rih. Ya, diberikan kepadanya angin. Inilah kaidah yang dibuat oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, bahwa seseorang apabila meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti yang terbaik baginya. Man taraka syai'an lillah, awadallahu lahu khairan minhu. Apabila seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, kita berpuasa karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Nah, kemudian kita lihat profil-profil Nabi lain. Semuanya kalau kita lihat banyak sekali kesusahan. Nabi Musa, ya, dari lahir sudah dibuang ke sungai. Besar sedikit, ya, beliau diuji dengan membantu salah satu pemuda dari kaumnya, sehingga ketika beliau membantu, beliau tidak sengaja membunuh pemuda dari golongan Fir'aun, dari Qibti, ya, dari kaum Qibti, sehingga beliau harus mengasingkan diri selama beberapa tahun ke Madian. Beliau menikah dengan anak Nabiullah Syu'aib, dan maharnya itu adalah mengurus kebun Nabi Syu'aib itu 8 tahun sampai 10 tahun. Diuji, kemudian balik lagi ke Mesir, ya. Nabi Musa ini orang yang gagap. Kalau berbicara beliau gagap. Di terbata-bata beliau berbicara. Makanya beliau meminta agar didampingi oleh adik beliau, saudara beliau, yaitu Nabi Harun, karena beliau lebih afsah minni lisanan, katanya, lebih fasih dalam berbicara. Nah, tetapi tetap dihina, dikecilkan oleh Fir'aun, ya, sehingga beliau sekali lagi harus membawa kaum-kaumnya menyeberangi laut. Berat sekali perjuangan Anbiya. Makanya inna asyaddu bala'an, ya, sesungguhnya cobaan paling besar, ya, al-anbiya. Cobaan paling besar yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini adalah para nabi. Maka inna 'idhamil bala jaza min 'idhamil bala. Ya, maka balasan yang terbaik itu adalah bagaimana cobaan kepada dia. Maka semakin berat cobaan, semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menyikapi dalam kehidupan kita, maka kita kembalikan kepada profil-profil terbaik umat ini. Dalam surah Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah
walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahil qarib. Sesungguhnya kaum-kaum terdahulu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, am hasibtum, apakah kalian menyangka akan masuk syurga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum sampai kepada kalian sebagaimana yang sudah sampai kepada kaum-kaum sebelumnya. Apa yang sudah sampai ke kaum-kaum sebelumnya? Massathumul ba'sa wad-dharra. Mereka ditimpakan kesusahan, kemudaratan yang sangat mudarat. Hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu, sampai-sampai manusia terbaik pada masa itu, para rasul, ya, itu mengatakan mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Artinya sudah sampai orang tingkat keimanannya sangat tinggi, sudah sampai menanyakan kapan datang pertolongan Allah. Artinya apa? Berat sekali cobaan kepada kaum-kaum terdahulu. Nah, kemudian Allah mengatakan di akhir surah, ala inna nasrallahil qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat-sangat dekat. Maka untuk memperoleh balasan yang besar, yaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, ya, maka bersabar dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan kita menyangka bahwa kemudaratan, kemelaratan ini adalah suatu hal yang sangat berat. Tetapi sesungguhnya nikmat, kesenangan itu lebih berat, membuat orang lalai. Dan tapi itu tidak sadar. Banyak orang ketika sudah diberikan uang, ya, diberikan kemudahan, lupa dia pergi ke Jakarta, ya, foya-foya, ya, melakukan maksiat dan sebagainya, ya, pergi ke tempat-tempat diharamkan oleh Allah SWT. Karena apa? Karena wasilahnya ada semua. Mau pergi kemana? Ada uang. Mau minum apa? Ada uang. Nah, tetapi kalau orang yang ditempakan kemudaratan, dia bersabar, justru orang yang seperti ini lebih banyak yang berhasil. Lebih banyak, ya, orang yang ditempakan kemelaratan ini lebih banyak yang berhasil dalam menjalani cobaan dari Allah seperti ini. Tetapi yang ditimpakan dengan kesenangan tadi, ya, lebih-lebih kesenangan dari ribawi, ya, maka banyak yang lalai dan banyak yang gagal. Nah, mudah-mudahan ya kita yang hadir pada hari ini, ya, selamat dari segala cobaan-cobaan, karena terus secara khusus cobaan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan level kita ini ada di mana. Sama seperti orang sekolah, untuk naik kelas, untuk naik tingkat, maka perlu ujian. Nah, ujian ini akan disesuaikan. Kalau dia masih kelas 1, ya tingkat kelas 1. Nah, ujiannya tingkat kelas 1. Kalau dia kelas 3, ya tingkat kelas 3. Ya, kalau kita semakin berat ujiannya, berarti mungkin kita sudah mau kelas 6, mau tamat, ya, maka diberikan ujian yang sangat cocok untuk level kita. Baik, itu saya pikir. Ya, ada lainnya? Tentang mendengar orang membaca Al-Quran. Mungkin waktu hadis itu digumpakan oleh Rasulullah bahwa hadis saya dalam Al-Quran, bila Al-Quran bahwa kita mendengar orang membaca Al-Quran adalah ketika itu memang masih orang per orang membaca Al-Quran. Belum produksi cukup banyak seperti sekarang itu dengan berbagai teknologi. Sekarang kemana-mana kita dengar Al-Quran, apalagi kalau ada keramaian dan putar CD Al-Quran berkumandang, terus kita ngobrol, kita lobby, bicara tentang apa saja. Kemudian menjelang salat bisa diistirahat di Rahman, selalu diputar Al-Quran sampai 20 menit. Lalu kita ketemu teman-teman atau ada pekerjaan selesai, dan sempat kita dengar Al-Quran di bahasa. Kemudian di tempat-tempat lain juga, saya kira sekarang dengan berbagai teknologi, ya merata dengan mana Al-Quran di sana. Ini bagaimana masalahnya? Apakah kita harus berhenti bekerja, berhenti berbicara, kita tidak ngobrol dulu mendengar Al-Quran? Bagaimana caranya Ustaz? Atau memang ada toleransinya bahwa ada waktu tertentu atau orang-orang yang membaca Al-Quran kita dengar? Terima kasih. Nah, terima kasih. Ya, mungkin yang bertanya lebih paham ini ya dari yang ditanyakan. Baik, secara khusus ya kalau kita melihat surah Al-A'raf ayat 204 ini, ya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sebuah kaidah juga dalam menafsirkan Al-Qur'an, ya. Ada kaidahnya al-ibrah, dan ini kaidah usul fiqh sebenarnya, kaidah fiqhiyah. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus as-sabab.
Sesungguhnya pelajaran-pelajaran kita ambil dari hukum-hukum Islam ini adalah bi'umumil lafzi. Bi'umumil lafzi, ya, dengan keumuman lafaz. Bukan li khususis sabab. Misalnya seperti apa? Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, misalnya menjelaskan sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang seperti kisah Hindun, ya. Hindun istri dari Abu Sufyan, ya. Istri Abu Sufyan menanyakan kepada Rasulullah, beliau menceritakan bahwa suaminya ini orang yang sangat pelit, ya. Orang yang sangat pelit. Abu Sufyan ini sangat pelit, tidak diberikan kepada Hindun ini nafkah yang cukup. Makanya Rasulullah menanyakan, Hindun menanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bolehkah aku mengambil uang dari baju suami saya misalnya, dari dompet suami saya misalnya, ya, tanpa dia ketahui, boleh enggak? Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ambil secukupnya. Nah, jangan ambil buat beli emas, ya, beli make up yang banyak-banyak gitu. Nah, tetapi ambil secukupnya untuk ma yakfiki, apa yang mencukupi untukmu dan untuk anakmu. Itu saja yang disuruh. Nah, apakah jawaban yang diberikan oleh Rasulullah ini hanya khusus untuk masalah Hindun saja? Ya, inilah yang dimaksud al-ibrah bi'umumil lafzi. Maka pelajaran yang kita ambil dari situ adalah secara umum bahwa seorang istri apabila suaminya sangat pelit, berarti dia boleh mengambil sedikit uang dari suaminya untuk mencukupi dia dan anak-anaknya, tidak boleh berlebih. Ya, bukan untuk kasus Hindun saja. Inilah maksud al-ibrah li'umumil lafzi la bi khususis sabab. Bukan karena konteks itu saja. Maka kalau kita kembalikan ke dalam Al-Quran, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun, ini secara umum. Ya, secara umum dimanapun posisi kita. Ya, bukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Nah, cuman keadaan hari ini kemana-mana kita pergi ada Al-Quran. Ya, lebih-lebih bulan Ramadan, tengah malam orang tadarus. Dibaca salah-salah, udah kita daripada dengar baca salah-salah, udahlah kita ngobrol aja misalnya, kan. Jadi memang ini sangat sulit, ya, di zaman seperti ini sangat sulit. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin, ya, kita bisa mendengarkan. Karena terus terang ayat Al-Quran ini makanya dibilang al-mu'jiz bilafdhihi, ya. Lafadznya ini mu'jizat. Orang yang tidak paham maknanya ini bisa tersentuh oleh bacaan Al-Quran. Maka kita lihat cerita-cerita mu'allaf, ya, biasanya di Republika itu ada kolom mu'allaf itu. Banyak yang karena mendengar bacaan Al-Quran. Nah, lebih-lebih kalau orang yang paham, ya, seperti Umar bin Khattab ketika masuk Islam, hanya karena mendengar Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan bukan untuk membuat hati kamu ini keras. Nah, jadi juga Raja Najasyi juga seperti itu, ya, ketika mendengarkan surah Taha juga. Nah, jadi mu'jiz bilafdhihi. Jadi kalau kita betul-betul, ya, mendengarkan, mentadabburi, maka akan turun apa istilahnya hidayah Allah, petunjuk Allah, ketentraman dalam jiwa kita. Ya, sebisa mungkinlah kita usahakan, ya, dengan zaman yang seperti ini, sebisa mungkin kita usahakan untuk mendengar lafaz-lafaz Allah. Kalau misalnya seperti kasus tadi misalnya tadarus saya salah-salah dan sebagainya, ya, juga sebisa mungkin, ya, kita berusaha dengan rahmat kita, ya, dengan rahmat manusia, artinya dengan fabima rahmatin min lintalahum, kelembutan, ya, dengan kelembutan kita, ya, kita mencoba memperbaiki, ya, mungkin enggak terlalu keras, ya, jangan kita datang langsung salah-salah pulang aja, enggak ada yang ngaji juga nanti lagi, ya, udah mau ngaji di bulan Ramadan, seumur hidup dia ngaji cuma di bulan Ramadan misalnya. Dengan kita buat keras, enggak ada yang ngaji lagi. Ya, tetapi mungkin dengan pelan-pelan, ya, kita duduk sekali mungkin, walaupun mungkin dengan pemahaman kita bahwa ngaji ini bukan ada dasarnya dalam Al-Qur'an, ngaji tadarus membuat orang lain ini terganggu tidurnya dan sebagainya, banyak mudaratnya, tetapi agar mafsadahnya, ya, tidak lebih besar, maka mungkin sekali-sekali bolehlah kita duduk dengan mereka, ya, mereka baca, kita betulkan dan sebagainya dengan pelan-pelan, sehingga makin lama, ya, mereka ini akan mau lebih belajar. Di tempat kami, di pesantren kami, Ramadan kali ini kami buat Quranic Camp.
karantina Al-Quran. Jadi biasanya kalau bulan Ramadan ini orang kampung ngaji, ya, setelah tarawih ini ngaji, tadarus sebagainya. Semenjak tahun ini karena kami buat karantina Ramadan, jadi anak-anak kami masukkan ke dalam tim mengaji orang kampung ini. Ya, kami masukkan 3 orang yang sudah bagus mengajinya. Ya, mereka mengaji dengan mereka. Ya, memang di awal-awalnya mereka udah minder. Wah, bagus-bagus sekali ya orang adik-adik ini ngaji, udah saya nggak datang. Tapi malam kedua datang juga. Ya, mungkin kalau biasanya ngaji sampai 1 halaman, dia ngaji setengah. Nggak berani, takut banyak salah. Ya. Tapi lama kelamaan, ya, tatahassan kalau kata orang, mulai baik bacaannya. Walaupun kalau tadi mungkin mat aslinya sampai 6 harakat, ya, ke 6 harakatnya karena lihat huruf ke depan apa hurufnya gitu kan. Jadi udah mulai nggak terlalu panjang lagi seperti itu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, karena inilah salah satu pintu yang sangat banyak untuk bisa kita dapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan ini, yaitu dengan banyak mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Baik, saya pikir itu saja, ya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kami sendiri dan kepada kaum muslimin sekalian. Kita akhiri sekali lagi dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.